Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPD Bapak Sudirman SSI MPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan dan staf SMA Negeri 1 Kabupaten, yang kami hormati Ustadz Muhammad Hatta, dan juga teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini pada acara peringatan Nuzulul Quran dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam serta terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berada di zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pelaksanaan peringatan suatu bulan Nabi Muhammad, kami susun acara seperti berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan kepala PPD SMA 1 Kabupaten, acara yang keempat maudhu hasanah dan doa oleh Ustadz Muhammad Hatta dari Mojokerto, acara yang kelima dan marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadrinya Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Aira Rio Adila dari kelas 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi bacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita simak bersama. Semoga Allah membalas berupa pahala yang setimpal bagi membaca pujian dan para pendengar bersama. Amin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala UPTD SMA N1 Klaten Bapak Sujiano SSDMPD. Kepada Bapak Sujiano SSDMPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat lagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Kota Klaten, pada Bapak Ibu guru dan staf SMA 1 Kota Klaten, dan yang saya hormati, saya muliakan Ustaz Muhammad Hasan. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pembukaan pondok Ramadan, juga peringatan Nuzul Quran. Anak semua yang saya cintai, saya banggakan, di pagi hari ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama Ustaz Muhammad Hasan. Ini sebenarnya beliau ini sudah Kiai Haji maknanya, sudah haji dulunya. Itu tadi perlu saya perkenalkan anak-anak bahwasanya beliau ini adalah pakarnya fisika, guru fisika. Beliau ini juga masternya teknik motivasi, sudah tingkat nasional, sudah melawan juara. Beliau juga jam terbangnya sudah tinggi, anak asli saja tadi pagi sudah banyak isi kajian, sehingga alhamdulillah beliau menggunakan diri untuk bisa bertemu dengan anak-anakku semuanya.
Kemudian saya dengan dulu itu sudah kenal dekat. Dulu sama-sama kuliah di UNER, jurusannya sama, fisika, satu kontrakan juga anak. Kayaknya sehingga Kediri akhirnya bisa ketemu kembali dengan dulu itu. Anak semuanya, saya harapkan anak semuanya nanti kalian akan mengikuti Pondok Ramadan, ya. Di mana kegiatan Pondok Ramadan ini semuanya harus mengikuti. Karena ini program sekolah, juga program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengadakan Pondok Ramadan. Di mana kalau di sini kelas 10 2 hari, kelas 11 juga 2 hari. Mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan semuanya diusahakan bisa datang semuanya, karena ini masuk dalam materi pembelajaran di sekolah. Kemudian anak semuanya terkait dengan peringatan Quran ini, mohon anak perhatikan semuanya, menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hakan, agar dapat ilmunya, agar dapat keberkahannya. Itu anak ya. Semoga nanti kalian semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tua, bisa berbakti dengan orang tua. Dengan sekolah nanti kalian bisa berprestasi, bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Dan alhamdulillah kemarin anak-anak saya sampaikan dari SMBP seleksi nasional berbasis prestasi punya kelas 12 ini alhamdulillah ada yang diterima di UNER, ada diterima di UB, ada diterima di UN juga ada. Untuk sementara masih yang diterima itu 8 siswa, tapi harapannya diikuti BK atau jalur tes ini, harapan sekolah lebih banyak lagi yang diterima. Gimana ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin itu yang disampaikan. Untuk selanjutnya nanti dari Ustaz Muhammad Hatta yang akan menyampaikan materi. Mohon disimak baik-baik, ngobrolnya ditahan dulu, diperhatikan. Kalau perlu nanti ada tanya jawab, boleh, monggo anak-anak mau tanya jawab boleh ya. Tolong diperhatikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu malam doa bersama beserta doa oleh Ustaz Muhammad Hatta. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunggu sampai bisa tertib. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Sujiono SSGMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Pelosok Klaten,
Yang kami hormati jajaran wakil kepala sekolah, kemudian para ayah dan bunda guru kalian, beserta anak-anakku yang saya banggakan dan kiranya menjadi bagian dari pengukir prestasi terbaik di negeri ini, insya Allah. Anak-anakku yang luar biasa, pagi hari ini saya mendapat amanah dari beliau untuk menyampaikan materi yang meskipun tidak panjang tapi semoga ada manfaatnya. Maka biar bisa menyerap secara optimal, 1, 2, 3 ada suara. Saya harapkan bisa tenang, bisa menyimak materi dengan nyaman. Kalau nanti masih ada suara kok kemudian ganggu temannya, mungkin saya akan meminta Anda tak jemput, saya taruh di depan untuk mendampingi saya, agar supaya keseluruhan materi bisa benar-benar terserap dengan baik. Saya ke pelosok Klaten ini, SMA pelosok Klaten ini memberikan motivasi pada kakak-kakak kalian sekitar tahun 2018 atau 17. Ini untuk kedua kali saya datang ke sini. Yang saya harapkan yang ada di depan saya ini lebih baik dibanding kakak-kakaknya dulu, baik prestasinya, akhlaknya, adabnya. Dan alhamdulillah saya juga berjumpa dengan teman-teman kalian di berbagai kota, berbagai pulau. Saya harapkan di SMA pelosok Klaten saya ketemu dengan pribadi-pribadi luar biasa, insya Allah ya. Baik anak-anak yang luar biasa, materi kita yang disampaikan pada kami via surat resminya berkaitan dengan nuzul Quran. Nuzul itu berarti turun. Nuzul Quran berarti hari di mana Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Yang menarik dari turunnya Al-Quran ini, yang pertama tadi dibacakan oleh sahabat kalian, Mbak siapa tadi? Wabiahnya. Siapa? Yang tadi baca Quran? Nggak tahu. Oh, Mbak Ayla. Mbak Ayla itu pasti sahabatnya Mbak Adia, Sigra dan lain-lain ya. Baik, tadi Mbak Ayla. Mbak Ayla membacakan firman Allah dalam suratul Alaq yang 19 ayat itu. Dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi sampai ujungnya wasjud wa tarim. Masya Allah, banyak yang hafal, senang saya. Anak-anak yang luar biasa, ayat yang turun pada saat Kanjeng Nabi di Gua Hira, nanti kita lihat sebagian filmnya, fragmennya ya, agar supaya ada nuansa yang berbeda. Yang turun kepada Rasulullah di Gua Hira di Jabal Nur. Ngomong-ngomong, ada yang pengen ke Jabal Nur suatu saat? Bismillah. Semoga dimudahkan Allah. Amin. Kalau ya ke Jabal Nur di Makkah Al-Mukarramah, ada yang pengen ke Mekah atas izin Allah. Amin ya Allah, semoga mengizinkan. Juga amin itu kalimat, saya masih melihat yang sebelah sana. Rewel. Nanti kalau tetap rame saya jemput untuk ke depan. Jadi betapa kalimat amin itu jangan dibuat main-main. Karena kalian sedang berdoa pada siapa? Allah. Ya Allah kabulkanlah. Kalian ngomong dengan orang tua saja santun, dengan presiden santun, wali kota santun. Allah itu yang menciptakan presiden, yang mencabut dan memberikan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun raja, presiden, perdana menteri yang hebat. Yang maha hebat siapa nak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika amin, Allah mengucapkan dengan santun, tidak teriak-teriak. Saya pernah ngimami anak-anak SMA juga, sebuah SMA negeri yang jaraknya mungkin dari sini sekitar 7 atau 8 km. Ketika saya ucapkan wallahualim, ada yang standar, alhamdulillah ya, seperti itu standar khusuk lurus, amin. Ada yang kemudian bermain-main dengan kata aminnya, amin. Ada yang amin,
Tapi yang membuat saya sedih yang terakhir, Min. Oh, ini ya. Bermain-main dengan Allah itu efeknya nggak langsung. Efeknya bisa 3, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Maka anakku yang luar biasa, sekali lagi kita akan sungguh-sungguh untuk berinteraksi dengan Allah. Itu ya. Baik. Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Kita lihat tayangan berikut ini. Ada alumni siswa SMA 1 Pelosok Klaten, ya. Nah ini ya. Wah ini di Madinah ini ya. Ketika kemudian nyetir mobil, lihat kiri ada baca Quran, lihat kanan ada baca Quran, langsung dari Padang Lamun dia nyetel murotal dalam mobilnya. Maka anakku yang luar biasa, meskipun tidak baca, sekedar cuma mendengar, itu sudah dapat pahala. Makanya tadi ketika guru kalian membaca sholawat, kalian mendengar dengan penuh takdim, itu sudah mendapat apa? Coba kita coba bareng-bareng ya, kita coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Ayo nak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tambah satu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Saya ketemu dengan beberapa ulama di Turki ketika saya mendapat amanah dari TPRI untuk jelajah dunia Islam selama 8 hari di Turki. Ketika kami ngobrol di salah satu masjid namanya Masjid Sulaiman Al-Qanuni, orang-orang besar di Turki itu kalau mendengar nama Rasul disebut itu langsung menempelkan tangan di dada. Ketika kemudian saya menyebut Rasulullah Muhammad SAW, biasanya mereka langsung sallallahu. Artinya saking cintanya terhadap Rasul dimasukkan dalam. Maka saya harapkan kalian menjadi orang-orang yang juga mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Anak-anak yang luar biasa. Berikutnya, ini adalah Al-Baqarah 185. Al-Baqarah itu surat keberapa nih? Anak cakep 2, pintar. Surah kedua dalam Al-Quran. Al-Baqarah artinya apa dulu? Keren. Sambil angkat tangan, kendel, sapi betina, senang baik. Kalau ada anak kemudian berani bersebab lurus benar. Namamu siapa nih? Kevin. Ada seorang aktor terkenal di Hollywood, namanya Kevin Costner. Dan semoga Kevin yang ini adalah Kevin yang masyhur bersebab anaknya baik, berprestasi dan hafal Quran. Namanya baik. Al-Baqarah, kata beliau, kata Mas Kevin tadi, artinya polik sapi betina. Cuma yang gak enak dia bilang sapi sambil lihat saya, sapi betina. Yang menarik begini, nah, di Indonesia, khususnya di Jawa, itu kalau ada ibu-ibu yang sedang hamil, biasanya baca surah apa dulu yang di luar? Maryam, keren. Ada lagi surah yang dibaca selain Maryam, ada yang tahu? Surah Yusuf. Kira-kira kenapa nak ibu-ibu hamil membaca surah Yusuf? Wah, ini ganteng. Coba
Yusuf? Pengen anaknya ganteng seperti Nabi. Saya lihat ibunya, suaminya. Apa bisa? Apa yang bisa? Anak itu pasti niru siapa? Orang tuanya. Anak saya wajahnya mirip saya. Kira-kira normal ya? Anak saya mirip wajah istri saya. Wajah? Anak saya mirip orang lain. Kalau pengennya niru Nabi, coba dengarkan. Nabi Yusuf itu dulu saking cakepnya sampai gantengnya itu bisa menganestesi rasa sakit, ya kan? Sampai kemudian ibu-ibu Dharma Wanita Mesir waktu itu, apa Dharma Wanita PKK Mesir itu ya, itu diundang oleh istrinya Al-Aziz, Menteri Keuangan, kemudian diberi apel, diberi buah pir, dan diberi pisau dari Yaman. Pisau dari Yaman itu paling tajam di sini. Pada saat mulai mengupas, Nabi Yusuf diminta lewat. Mereka lihat langsung bilang, wow, kalau bahasa kita, kalau ini sih malakul karim, kalau ini sih malaikat bukan manusia. Saking cakepnya sampai seret orang roh. Berarti cakepnya Nabi Yusuf itu sampai bisa menganestesi rasa. Maka jika kalian ada yang merasa cakep kok kemudian ngaku-ngaku kayak Nabi Yusuf, maka uji cobanya di ruang operasi rumah sakit Gambira. Kalau ada orang di operasi melihat wajahmu langsung nggak sakit, berarti top kayak Nabi Yusuf. Tapi kalau di operasi lihat wajahmu tambah lorong gitu. Ini baik ya. Jadi bulan Quran Allah menyebut ayat Al-Quran itu kalau dibaca idza quri'a Al-Quran fastami, maka dengarkan. Karena mendengar Quran itu mendapat apa tadi? Paham. Allah jawab gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf suara gak habis. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan apa nak? Al-Quran. Yang malam turunnya Al-Quran itu disebut dengan apa? Ada yang tahu? Malam turunnya Al-Quran? Wah, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, lain itu malam, Al-Qadar itu ketetapan atau keputusan Allah. Yang siapa saja, Mas Oleh jangan gerombol di situ. Iya, masuk sini. Sini, biar bisa lihat. Sebenarnya ini mbak-mbaknya juga masih bisa masuk kalau kita agak maju ke depan nanti. Kalau pengen masuk tapi biar bisa lihat filmnya. Sini. Nah, cakep. Ayo sini. Ayo gerombol dulu. Berdiri. Ya, berdiri. Nah, di sini, pintar. Ya, cakep ganteng. Masya Allah. Sarungan kopian duluan kan cepat ningkaru. Ya. Baik. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan Allah buat manusia sebagai hudan. Apa hudan? Hudan linnas. Allah tidak menyebut hudan muslimin atau muttaqin. Nanti muttaqinnya di Al-Baqarah awal. Allah menyebutnya Al-Quran itu petunjuk buat seluruh manusia. Presiden kalau pengen selamat harus nurut apa? Raja kalau mau selamat harus nurut Pengusaha kalau mau selamat harus nurut hudan nas. Karena dia petunjuk buat seluruh manusia. Bahkan kalian dan saya juga begitu. Coba tadi baca surah Yusuf bersebab pengen anaknya seperti Nabi Yusuf. Saya khawatir jika ada orang tua ibu-ibu yang ketika hamil pengen anaknya yang lahir itu tubuhnya gemuk, gendut, nyempluk, yang dibaca surah Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah anaknya lahir seperti apa? Wah, gendut.
Saya khawatir kalau kemudian ini lebih gede lagi yang dibaca surah Al-Fil. Jadi Al-Quran itu tidak dalam rangka seperti itu kan. Tapi Al-Quran itu petunjuk hidup buat kalian, saya dan siapapun, gitu nak ya. Oh berarti kalau saya pengen selamat hidup dunia akhirat harus dari sama nak? Dari Allah. Melalui apa al? Yang sudah dapat lebih dari 3 juz, gak apa-apa, ini bukan riak, tapi saya tanya, kalian angkat tangan. Yang sudah lebih dari 3 juz, angkat tangan. Alhamdulillah. Ini boleh berdiri sebentar? Gak apa-apa, saya minta, bukan riak. Masya Allah. Ada yang ganteng. Nama. Oh, jenengnya wis Al-Faruq. Coba lihat di sana ada mana tadi? Ada kata Furqan itu ya. Ketika Allah menyebutkan Al-Qur'an, nih Furqan. Faruq dan Furqan itu akar katanya sama. Firaq juga akar katanya sama. Apa? Pembeda. Maka semoga Al-Faruq ini sebagaimana nama Sayyidina Umar ya, lakopnya, sebutannya. Semoga Al-Faruq ini kelak tumbuh dewasa besar seperti Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Orangnya imannya notok, yang kedua orangnya lurus, yang ketiga dekat dengan Allah, yang keempat dicintai Allah dan Rasulullah. Maka hidupnya pasti bahagia dunia akhirat. Faruq sudah dapat berapa juz kalau boleh tahu? Bismillah. Sudah hatam sekali plus sampai juz 4. Allah. Saya bawa hadiah nggak? Nanti coba saya lihat ya. Tapi saya janji akan ngasih hadiah seorang kali. Karena bagi saya ini mengagumkan. Kenapa? Ini anak remaja yang dimana-mana remaja itu sukanya dolan atau main HP, tapi masih sempat nekuni Quran. Keren, masya Allah. 1 kali hatam berarti 30 juz plus 4 berarti 34 juz. Di saat lain, lu jauh di sana ada remaja yang belum 1 juz pun, bahkan baru juz tomat atau juz abukan. Tapi paling tidak kita doakan yang lain-lain paling tidak pokoknya yang penting tetap moco berapapun nggak masalah. 1 lembar alhamdulillah, puluhan ayat alhamdulillah. Nanti setelah acara jangan pergi dulu. Baik, kamu boleh duduk, luar biasa. Jazakallahu khairan. Baik, berikutnya. Lah ini saatnya. Saat ketika Al-Quran turun pertama kali di gua mana? Hira. Jangan bayangkan gua Hira itu seperti gua Maharani yang masuknya jauh, gua Gong yang masuknya jauh. Kalian tahu gua Seloma mereka? Mirip itu. Artinya mirip itu dangkal. Jadi kalau kemudian masuk gua Hira itu beberapa langkah sudah nyampe di ujungnya, ada lubang yang menghadap kota Mekah, menghadap ke Baitullah. Rasulullah paling senang melakukan tahannuts di sana. Kenapa berkhawat di sana? Bersebab Rasulullah melihat masyarakat yang rusaknya luar biasa. Ada keprihatinan. Ini gua Hira. Jadi masuknya lekukannya cuma sekian saja. Tidak dalam-dalam. Naik hiking, kalau kalian suka hiking ya, ada 2 rest area di atas. Kalau kita berangkat sekitar jam 9, nyampe di atas sekitar ya jam 1-an malam. Jam 9 malam, jam 1 malam. Itu kalau kemudian kita pakai istirahat di rest area. Tapi kalau kalian tangguh-tangguh begini ya paling 3 jam udah nyampe di atas. Baik, ini di Jabal Nur dan kita lihat prosesnya turunnya wahyu. Ini saya nggak ada suaranya ya. Oh, sudah keluar. Ayat yang pertama turun adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Dari Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq
sampai alamal insan dan alam باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Itulah ayat pertama yang turun, 5 ayat pertama dari Suratul Alaq yang kemudian dikabarkan oleh Rasulullah SAW turun saking takutnya Kanjeng Nabi yang pedih melihat sosok makhluk yang memenuhi seluruh permukaan langit, sehingga ketika beliau melihat ke atas yang kelihatan adalah Jibril alaihissalam dengan 1000 sayapnya yang ketika mengepak maka mengeluarkan sekian banyak permata, sekian banyak perhiasan, sekian banyak hal yang berkilau yang dilihat oleh Rasulullah. Saking khawatir takutnya Rasulullah sampai tertatih-tatih, jatuh bangun sampai di Mekah. Jarak antara Masjidil Haram dengan Jabal Nur sekitar 6 kilo. Suatu saat jika Allah mengizinkan dan kebetulan kalian bisa berada atau membersamai kami di biro kami, insya Allah bersama-sama saya ajak naik gua Hira di Jabal Nur. Jadi bagaimana kemudian ketika Rasul lari ke bawah, karena ada bagian dari gua Hira itu, Jabal Nur itu yang tingkat kemiringannya 60 derajat nih. Sehingga pada saat orang lari itu pasti nyungsep. Rasul jatuh bangun sampai kemudian 6 kilo lari menuju ke rumah beliau. Dan ketika sampai di rumah beliau bilang sama istrinya, ya Hadijah Zamiluni itu selimuti aku. Karena saking merasa menggigilnya, memang beliau melihat Jibril yang seperti itu. Dan ketika kemudian diselimuti oleh Ibunda Hadijah, ini istri yang baik dong ya. Istri yang baik itu kalau suami sedang mendapatkan muskilah atau masalah, maka berikan yang terbaik. Ojo kemudian malah dituwe kok isi aneh-aneh. Mas sampai ini opo toh mas? Ini masih sampai kebonah nih. Mulai dikandani paling enggak gunung barang nih. Kanjeng Nabi tidak dicecar dengan pertanyaan itu. Beliau bilang zamiluni, langsung diselimuti. Sebab itu beliau merasakan kenyamanan, kedamaian bersebab memiliki pasangan yang mengerti beliau. Rasul bilang begini, aku khawatir dengan diriku. Kata sang istri apa? Wahai suamiku, kata Ibunda Hadijah radhiyallahu anha, sungguh aku tidak melihat kepadamu kecuali seluruhnya kebaikan. Engkau wahai suamiku pengkafal anak-anak yatim. Engkau wahai suamiku penyambung paseduluran dengan tetangga kerabat. Suaminya jadi tenang. Tidak malah diuling-uling ini loh, sampai kue masuk angin ke bola apa enggak. Itu suami pasti nggak kerasan di rumah. Tapi suami seperti itu biasanya di dompetnya ada foto istrinya, ukuran postcard gitu ya. Setiap ada masalah dia lihat wajah istrinya, semua masalah jadi ringan. Semua masalah habis. Bersebab apa? Masalah terbesar ya ini Pak, katanya. Ya jangan ya. Kalau kalian insya Allah ketemu pasangan yang cocok dunia ya. Coba bismillah. Yang berharap dan berkeinginan lulus mendapat sekolah terbaik, ada perguruan tinggi terbaik, kita doakan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan, meringankan. Ada yang ingin langsung bekerja dan mendapat pekerjaan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan Allah. Ada yang setelah lulus langsung nikah. Oh, ada. Alhamdulillah semuanya cukup ya. 2, 3. Ayo lihat. Baik ya. Anak-anaknya luar biasa. Akhirnya dikabarkan. Ini ayat yang turun tadi 5 ayat. 5 ayat yang turun itu diawali dengan kalimat apa nak? Iqra. Atasipun apa? Bacalah. Dan membaca yang terbaik adalah membaca semua hal dengan menyertakan asma Allah. Maka Iqra bismi rabbik. Kita lihat ya contohnya. Seperti apa Iqra bismi rabbik? Baik. Yang bercita-cita jadi dokter, bismillah, semoga Allah mudahkan. 1, 2, 3, 4, amin. Yang laki-laki ada?
Tidak ada. Oh, tidak ada yang putri ya. Coba yang putri tadi loh. Berapa orang? Tuh, 2, amin. Semoga dimudahkan. Memudahkan ya. Nah, Dok, baju putih kerudung hitam. Tanya. Dok, ini gambar apa kan, Dok? Soal si Jaman. Bener, Jaman bener. Jangan khawatir. Yang lain komentarnya tidaknya dijaga Ramadan. Sahabat Anda, Mas, namanya siapa? Diam yang lain. Rifa tadi langsung jawab, Pak, itu soal spermatozoa. Dan itu 100% benar. Ini adalah sel spermatozoa nih, dan yang keluarin kan kalian saya. Benar nggak? Dengar dulu. Dan ketika kalian keluarkan, mohon maaf ya, ini kan hal yang lumrah saja. Ketika kalian mimpi basah misalnya, itu yang keluar, kalian sampai menang. Terus orang, baik. Anak-anaknya luar biasa. Ketika kalian mimpi basah, yang keluar yang seperti ini, itu jumlahnya kurang lebih 300 juta. Dan dari 300 juta itu yang bisa membuat telur berapa? Berarti siapakah yang satu itu anak-anak? Benar, kita semua. Karena kita semua adalah pemenang audisi tingkat sperma mengalahkan 300 juta peserta. Benar nggak? Berarti kalian ini pemenang atau pecundang? The winner atau the loser? Kita itu pemenang, nah. Kita lihat prosesnya ya. Bagaimana perjuangan Rifa itu ya. Ya. 300 juta bertaruh. Sampai seruat itu. Tapi Allah mau usah takut, Pak, waktu itu posisi saya di mana ya, udah tuh. Kalau kita semua berjuang, ya. Dan kita lihat bagaimana kalian dulu menjadi pemenang. Baik, kita lihat. Rifa, meluncur kecepatan mulai waktu itu 360 km per jam. Itu berarti Valentino Rossi kalah, Marquez kalah, Lorenzo kalah. Rival menang. Siapa? Yang baru-baru saya nggak kenal, mohon maaf. Baik, jadi kecepatan Rival waktu itu 360 km per jam. Itu berarti Kediri Jakarta murong jam. Nanti coba Rival lain ya di Jakarta. Baik, kita lihat bagaimana waktu itu kamu menang, Lindo, memenangkan pertarungan ya. Sehingga kemudian Allah menjadikan seperti itulah wajah kalian pertama kali. Kita lihat kecepatannya seperti itu. Dan ini sebagian lawan sudah kalah. Maka terbentuklah wajah Rifa pertama kali dalam kandungan. Nah, ini wajah. Ini wajah kita semua dulu ya. Baik, sekali lagi pertanyaan saya. Berarti Allah berkehendak kalian ini jadi pemenang kehidupan atau pecundang? Pemenang. Allah berkehendak kalian jadi pemenang. Maka jangan sampai ada yang gampang putus asa, minder, tidak bisa mendapatkan atau menjangkau prestasi besar dalam hidup. Prestasi itu bukan hanya akademik, bisa jadi di antara konco-konco mimpi Lindo jadi pesepak bola nasional, menggantikan siapa? Rafael Struik atau siapa? Pemain kesukaan.
Ada nggak di sini pemain kabupaten? Yang benar, ada? Coba Yusuf mana Yusuf? Oh, Kevin. Oh, Kevin. Iya, Kevin pantasnya kiper jadi. Baik. Jadi prestasi tidak hanya akademik, bisa jadi olahraga, bisa jadi seni, bisa jadi apa lagi? Tahfidz Quran. Seperti Mas siapa tadi Faruk ya, dan lain-lain. Baik, anak-anakku, saya lanjutkan berikutnya. Maka lihat suara Mary. Maka kemudian kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara kepada kita tentang sesuatu yang luar biasa. Ayat Al-Quran itu sebagian menyebut 6.666, tapi nggak ketemu dalil yang rajih. Meskipun sampai hari ini masih dipakai. Paling mudah kalian kalau punya terjemah Al-Quran dari Kemenak, di situ kan ada Al-Baqarah 286 ayat, Al-Fatihah 7, Ali Imran 200, itu ketemu 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat Al-Quran 30 juz dan 114 surah itu, ternyata mayoritas berbicara tentang kisah. Tentang apa? Kisah, tentang cerita. Allah itu suka mendongeng kalian, nyeritani, agar supaya apa? Memahami dengan cara yang paling gampang, gitu kan? Cerita itu kan kita paham dengan cara yang mudah. Saya tunjukkan contohnya. Ini namanya Abroha al-Asram. Siapa? Abroha al-Asram. Dengan Abroha kayak ingat apa? Apa? Gajah. Tapi harus sambil lihat saya gitu nih. Gajah ini. Baik, kata seorang Kevin, gajah. Apalagi selain gajah? Ka'bah, keren. Satu lagi gajah, Ka'bah, satu lagi burung abadi. Kita lihat ya. Hari itu Abroha datang dari Yaman. Yaman itu selatannya Mekah Madinah. Kenapa dia datang ke Mekah? Targetnya ngancurin Ka'bah. Kenapa pengen ngancurin Ka'bah? Karena pedagang-pedagang dari Syam, dari Romawi Timur, dari Bizantium, dari utara, sekarang Eropa, itu ketika mau ke Yaman selalu lewat Mekah. Ketika nyampe Mekah, dagangan yang mesti entek dhisik. Maka orang Yaman merasa bahwa ekonomi Yaman gak akan bagus kalau terus polanya begitu. Dicari polanya oleh Abroha. Kenapa sih para pedagang dari luar Arab itu kok selalu mampir Mekah? Oh, ternyata ada magnetnya. Di Mekah ada apa? Coba lihat. Ada Baitullah, adakah Ka'bah? Ini yang menjadikan Abroha kemudian tidak nyaman. Sampai kemudian apa yang terjadi? Kita lihat Abroha mengerahkan pasukan apa? Pertanyaan saya, ini unik ini. Kita itu nggak pernah bertanya secara kritis. Padahal gajah itu, pertanyaan saya, gajah itu apa benar kok gajah itu binatang Arab? Ada pasir. Halo? Yang khas pada pasir apa? Onta. Gajah itu binatang Afrika. Sehingga kita tahu, oh ternyata Abroha ini bukan orang Arab. Dia orang Habasyah. Yang diutus Raja Habasyah namanya Najasyi atau Negus I untuk kemudian datang ke Yaman membela orang-orang Nasrani yang dibakar orang-orang Yahudi. Bersebab apa? Tidak mau masuk agama mereka. Dibakar, dibuatkan parit-parit. Maka disebut dalam Al-Quran dengan istilah Ashabul Ukhdud. Itu adalah orang-orang yang dibakar oleh seorang raja Yahudi. Kenapa? Karena tidak mau masuk agamanya. Yang dibakar orang-orang Nasrani, karena penghuni Yaman orang-orang Nasrani. Maka kemudian Raja Najasyi ngirim seorang panglima perang tangguh namanya Abroha sama Aryat. Sebenarnya ada dua, tapi ceritanya panjang. Ujungnya saja Abroha ini membawa puluhan gajah, ratusan ekor kuda,
dan puluhan ribu prajurit untuk menghancurkan Baitullah. Kita lihat seperti apa di sana. Dia dihadang oleh kakek Rasulullah SAW. Nah, ini kakek Rasul. Siapa nama asli kakek Rasul? Nama asli kakek Rasulullah. Ini jarang ada yang tahu. Kalau nggak penyuka sirop, siapa? Sinten, Pak? Siapa? Yang kalian bilang kan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu lakop atau sebutan, itu pun nggak jalur ayahnya, karena ayahnya beliau ini namanya Hashim. Maka Rasul itu disebut keturunan Bani Hashim. Hashim itu punya adik laki-laki namanya Muthalib. Tapi di beberapa tempat saya ketemu sama anak yang bisa jawab rasanya lega. Ini berarti anak yang memang mencintai Kanjeng Nabi sehingga belajar tentang kehidupannya. Cintai Rasulullah itu tak cukup bagi kita bersolawat, tapi pelajari hidupnya untuk kemudian kita contoh dan kita tiru. Wah, dia belajar. Oh, ternyata bapaknya Rasul namanya Abdullah. Abdullah itu adalah anak dari Syaibah bin Hashim. Namanya Syaibah. Dari kata Syaibah. Syaibah itu berambut putih karena sejak lahir ada ciri rambut putihnya. Bayi lahir ada ciri rambut putihnya. Maka dinamakan Syaibah. Lagi Syaibah bin Hashim ini yang dekat Abdul Muthalib ini. Maka pakai mutarjim, pakai penerjemah, karena satu pakai bahasa Habasyah Afrika, satu pakai bahasa Arab. Nah, ini penerjemahnya, mutarjim ini. Ini Abu Thalib, paman Rasulullah. Akhirnya kemudian gagal dialog Abdul Muthalib dengan Abraha. Ini batas kota Mekah yang sekarang ada monumen bentuknya Al-Quran. Pernah lihat mungkin di foto atau film? Semoga kalian akan melewatinya. Pada saat kalian diizinkan Allah haji atau umroh bersama orang tuamu dan keluarga. Contohnya, baik anak-anak yang luar biasa, maka kita lihat. Maka Abdul Muthalib kemudian mendatangi Baitullah, Ka'bah. Nah, ini posisi Ka'bah itu begini, Mas. Ini sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelum kelahiran Rasulullah. Jadi Ka'bah itu posisinya tepat di bawah mangkok gitu, di dasarnya mangkok. Jadi ini bukit, Ka'bah itu di sini. Maka kenapa Ka'bah itu sering kali atau beberapa kali mengalami kerusakan? Sempat diganti batu batanya. Jadi batu bata yang kalian lihat hari ini, batu bata hitam itu, batu alam hitam itu bukan batu yang diletakkan Nabi Ibrahim. Karena Ka'bah sudah mengalami beberapa kali pemugaran, yang tidak bisa hancur dari Ka'bah itu hanya pondasi. Jadi Ka'bah itu sudah mengalami berkali-kali perubahan. Nah, kita lihat ya gambarannya. Dulu pintu Ka'bah di bawah, kalau sekarang kan di atas, gitu ya. Jadi Abdul Muthalib kemudian minta pertolongan pada Allah. Di salah satu rukun Ka'bah, rukun itu sudut, ada batu hitam namanya Hajar. Nah, ini dulu pintunya begini di bawah. Dulu kiswahnya itu kain-kain dari berbagai kabilah. Ada kabilah Bani Abdul Sam, kabilah Bani Hasim, kabilah Bani Taim, dan seterusnya ditaruh di situ. Ini dari kabilah kami buat Ka'bah, dari kabilah kami buat Ka'bah. Semuanya bersaing untuk memuliakan Ka'bah. Abdul Muthalib sambat kepada Allah, ya Allah, ini rumah panjenengan. Ini adalah milik panjenengan. Kami hanya pelayan, ya Allah. Karena sejak dulu orang sudah mengkultuskan Ka'bah. Maka setelah dia meminta kepada Allah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Inilah Thayrun Ababil, pasukan Allah dalam bentuk burung yang berbondong-bondong. Allah mengirimkan pasukan yang untuk menjaga rumahnya, untuk menjaga baitnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim thayrun ababil. Maka Allah mengirimkan thayrun ababil,
pasukan yang berbondong-bondong. Dan yang menarik, pasukan Allah ini tidak langsung nyerbu Abraha, tetapi mendatangi Baitullah dan kemudian bergerak berlawanan arah jarum. Kalau dalam manasik haji namanya tawaf. Sampai kemudian 7 putaran makhluk-makhluk luar biasa ini bertawaf, hingga kemudian memutuskan inilah saat menghancurkan pasukan Abraha. Mereka bertawaf diiringi atas sisi Allah. Sedangkan menjauh di batas kota Mekah, pasukan Abraha berusaha mengelakkan. Nah ini Abraha. Yang menarik, Abraha itu naik gajah yang paling gede. Namanya kalau dalam kitab sirah disebut Mahmud. Karena tidak ada kosakata o di dalam bahasa Arab. Nama aslinya Mahmud. Mahmud. Pernah lihat gambar Mahmud? Mahmud itu gajah purba besar. Cuman kalau dalam kitab sirah kan nggak ada o gitu ya, dalam bahasa Arab. Sehingga kemudian dituliskan seperti itu. Baik, apa yang terjadi dengan Mahmud yang dinaiki oleh Abraha? Tiba-tiba mau nikmati